semuanya. Kita akan live biasa, seperti biasa di hari Minggu, jam 16. Hai Ayomi. Hai, kangen. Iya, hari ini narasumbernya, tamu di catatan Muti hari ini adalah Bunga Ehan. Bunga Ehan ini selebgram, kemudian entrepreneur juga, dan kita pokoknya akan tahu banyak tentang apa keseharian dari Bunga Ehan dan bagaimana konten-konten yang dibuat sehingga banyak followersnya seperti itu. Iya, baik, ada Pak Fani. Assalamualaikum Pak. Kita menunggu. Siap Pak Ketua. Terima kasih Pak Ketua selalu support. Baik, kita menunggu Bunga Ehan. Semoga bisa langsung tersambung. Saya sudah invite. Pokoknya hari ini akan seru sekali, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, mahasiswa, dan ada teman kuliah saya juga ini dari Trisakti. Halo Mbak Dian. Mbak Dian ini selalu yang teman saya yang luar biasa nih, Mbak Dian. Yang selalu setia, setiap acara ini selalu hadir. Terima kasih Mbak Dian. Ada Ibu Dita juga, ada Mbak Valeri. Halo, kita sedang menunggu sambungan, koneksi dengan Bunga Ehan. Bunga Ehan ini mahasiswa STI Ekuitas, seorang selebgram, kemudian entrepreneur juga, followersnya sudah sangat banyak, dan konten-kontennya sangat luar biasa menghibur. Saya pas lihat konten-kontennya sangat kreatif sekali gitu untuk generasi milenial seperti itu. Dan hari ini Bunga Ehan akan bercerita banyak tentang bagaimana dia menjalankan perannya sebagai mahasiswa juga, kemudian menjadi selebgram, buat konten gitu. Kadang-kadang kita suka bingung buat kontennya seperti apa yang bisa menarik orang gitu, seperti itu. Nah, itu juga nanti akan dibagi tipsnya, strateginya oleh Bunga Ehan. Ya, jadi untuk mahasiswa ekuitas boleh gabung di sini untuk kita bisa mendengar banyak tentang bagaimana Bunga Ehan. Ya. Hari ini kita spesial sekali. Jadi ini generasi milenial nih yang mau saya wawancara. Dari minggu kemarin kita sudah banyak topik-topik yang dibahas di acara ini. Iya, sudah banyak. Mulai dari kita bicara lebih ke, sebenarnya program ini adalah program Inspiring Story. Jadi di mana nanti setiap narasumber yang datang akan bercerita tentang apa sebenarnya dan kesuksesannya, motivasinya, sehingga orang yang mendengar di sini akan termotivasi dan menjadi inspirasi gitu, seperti itu, untuk kita terus melakukan perubahan yang menjadi lebih baik gitu, seperti itu. Iya, saya sudah invite Bunga Ehan. Oh, halo. Nah, kita menunggu koneksi dengan Bunga Ehan. Hai, halo Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya lupa tadi pijit, harusnya yang itu ya. Lupa. Malah jadi kebanyakan yang tadi. Harusnya sebelum ini kan saya invite dulu kan, seperti itu. Saya lupa. Apa-apa. Iya. Gimana Iya. kabarnya? Baik, alhamdulillah. Bunga gimana, baik? Alhamdulillah. Aku dulu juga Alhamdulillah. matkul Ibu loh. Matkul Oh apa iya? lagi ya? Mata kuliah apa?
waktu reguler. Nah, itu dia aku Heeh. melupakan orangnya. Ah gitu. Kan Bu Iya. sekarang pindah ke Mm-mm. karyawan, Bu. Jadi Oh, ya waktu mm-mm. reguler sama ibu aku pernah Mm-mm. Oh gitu. terbaik. Is, keren. Iya. Bunga sekarang di kelas karyawan ya? Masuknya Iya, ya? pindah Hmm. pas semester 3 gitu kalau nggak salah ke kelas Oh gitu. karyawan. Iya, siap. Bunga, apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah, Mm-mm. alhamdulillah. Makin sukses aja. Saya suka lihat siaran langsungnya tuh keren banget. Di kemarin dengan beberapa ini ya, kayak siapa Mas Denny Darko ya. Iya, Nah itu bagus, keren-keren aku programnya merasa saya. berhasil loh. Aku bisa bisa live sama ibu Mhm. gitu. Soalnya ibu tuh dosen Aha, aku. Dulu aku belajar heeh. sama ibu dan aku bisa ngobrol langsung gitu kayak wow. Iya, saya juga nih menantikan ini nih, Bunga. Baik, Bunga, mau cerita dong, sekarang aktivitas sekarang apa? Aku Selain kuliah kuliah? online, Mm-mm, ya mm-mm, online, terus mm-mm, lebih ke hobi. Sekarang juga mm-mm, kayak cover-cover lagu, terus bikin lagu masih masih belajar kalau bikin lagu. Terus kayak mm-mm, syuting di YouTube gitu, terus konten mm-mm, di Instagram buat di TikTok, sama mm-mm. Allah lagi ngembangin perusahaan gitu. Alhamdulillah pakai. Oh, luar biasa, keren. Harus memang banyak kegiatannya gitu ya. Eh, eh. Mm-mm. Terus gimana? Bagi waktunya gimana? Kuliah, bikin konten, terus ada beberapa ini juga kan jadi entrepreneur juga gitu. Seperti itu tuh Ya, gimana bagi waktunya? kalau aku orangnya Mm-mm. itu justru nggak pengen maksain. Aku tuh bukan tipe orang Mm. yang maksain gitu ya. Jadi aku Mm-mm, kalau mm-mm, misalkan kalau aku enjoy ya aku kerjakan gitu. Kalau misalkan mm-mm, enggak, ya udah nggak usah gitu. Karena yang mm-mm. aku itu adalah apa ya, kebahagiaannya atau kesukaan aku di situ. Misalkan kalau kayak Hmm, syuting gitu, kalau misalkan aku suka ya. ya aku diaturlah waktunya, waktu yang kosong gitu. Terus aku gak suka kayak ngerjain sesuatu di apa di bebereken gitu ya, bahasa dalam Oh, dalam satu hari. Nah, disekaligusin gitu ya, oh, Bunga. Mm-mm, disekaligusin dalam satu hari itu aku tuh paling nggak bisa mm-mm, kayak gitu. mm-mm. Jadi paling Iya. sehari hari ini sehari hari ini kayak gitu. Mm-mm, Kok mm-mm. sibuk kan padahal kayaknya. Iya. Jadi udah ada jadwalnya ya. Hari ini mau Iya, ngerjain apa, besok apa gitu ya, kayak gimana ya? Mhm. soalnya kalau Iya. kalau untuk usaha itu udah ada yang Mhm. ini juga kan Bu, udah alhamdulillah udah ada Mmm. karyawan gitu yang ngatur. Mhm. Bunga tinggal terima laporannya aja, laporan masuk ke email gitu, terus Mmm. kali kayak meriksa barang Mhm. keluar, pemasukan, pengeluaran kayak gitu-gitu aja sih Bu. Iya ya. Jadi udah ada timnya, nggak perlu repot-repot lagi ya. Paling, Iya. udah tinggal semua dikerjain sama tim aja gitu kan, seperti itu. Like, Bunga, kegiatan sekarang misalnya dengan pandemi, halo teman-teman Bunga ya. Ya. Nah, baru apa ya. lagi sebentar. Oh, iya ya. Bunga, kalau pandemi seperti ini, keganggu nggak aktivitasnya? Alhamdulillah kalau bunga enggak Mm-mm. sih bunga, kalau pengaruh ke apa ke orderan itu 2 minggu pas COVID lagi rame-ramenya. Kalau pas 2 minggu Hmm, rame-rame lumayan pengaruh lah 30-40. iya. Tapi kalau untuk Mm-mm. kayak tas, Mm-mm. alhamdulillah enggak. Soalnya bunga emang orangnya suka ngurung di rumah, jarang banget keluar. Terus Hmm, pas mm-mm. aku kayak enggak kehilangan sesuatu Mhm. enggak sih, cuma pas Iya, iya. waktu ada PSBB, nah itu galau Mm-mm. karena jadi nggak bisa pulang ke rumah waktu itu, harus menahan Hmm. beberapa lama sama ortu gitu. Soalnya kan bunga sama Hmm. ortu di Sumedang, bunga di Bandung gitu. Oh, iya, iya, iya. Iya, jadi mungkin di awal aja ya, karena kan bisnis Bunga lebih ke kayak ke kosmetik seperti itu ya. Ya, Mm-mm. Iya, iya. Baik, sebelum lanjut ke ini lagi, Bunga, cerita dong masa sekolahnya. Dulu sekolahnya di mana? Di Sumedang ya? di Sumedang, aku sekolah di Sumedang. Sumedang. Heeh. Hmm. SMA di sana. SMA, SD, SMP, SMA di Mm-mm. Sumedang. Terus Mm-mm. apa tuh? Kalau nyeritain sekolah mah
Bunga teh jiga kumaha kayak gimana selama sekolah teh? Aku waktu Bager gitu. aktif, amin. Aku waktu SD itu emang aktif, terus Mm-mm. centil, ya. Kelihatan. Emang centil. Nah, dan suka apa ya, suka hoyong. Kalau dulu mah kan waktu SD sering banget tuh Bu ya kayak lomba-lombaan teh. Mm-mm. Wah, jadi bunga teh Mm-mm. pengen ngerauk itu semua sendiri gitu. Oh, Oh. eh, Mm-mm. bunga teh ikut lomba-lomba teh dari kelas 2 SD dan Mm-mm. nggak TK dulu Mm-mm. Bapak Ibu. Jadi dulu teh mau sama mama teh mau diketekain, tapi aku teh Mm-mm. nggak mau, kata aku teh kurang suka sama bajunya, kata aku teh pengen Mm-mm. masuk aja langsung ke SD, kata aku teh gitu. Udah gitu teh, Mm-mm. atuh cenah gimana meren nggak ke TK heula mau langsung ke SD mah anak bawang. Tapi kan Mm-mm. alhamdulillah aku dididiknya dari sebelum SD ya sama mama sama bapak, Mm-mm. jadi udah bisa huruf abjad, udah bisa ngeja waktu SD tuh. Pas masuk ke Mm-mm. SD, alhamdulillah we bang capek tangan gitu sama mama. Iya nitipkeun ku anak bawang sama teh. Aha. Mun pasti alhamdulillah kenging ranking di SD teh di kelas satu, Mm-mm. juara umum Mm-mm. juga waktu SD. Terus aktif organisasi, aktif lomba. SMP juga aktif organisasi. Nah Mm-mm. pas SMA Bu, pas kelas 1 SMA, karena Mm-mm. pengen apa ya, kalau yang namanya wanita mah pengen terlihat gelis gitu Cantik. kan, ya. Iya. Kan waktu pramuka pernah ikut waktu pramuka SMP pernah ikut pramuka kayak Mm-mm. organisasi anu papanasan weh gitu. Iya, iya. Hidung benernya aku teh menicak truk sampai disakitin sama cowok teh, disakitin wae. Allah. Waduh. Iya, ada mama aku, mama ya, Oh, mama aslinya Ibu. juga bisa cinta aku weh. Iya. Geus Mhm. lah. Nah, Mhm. pas SMA aku teh pengen merubah hoyong ngagegelis merawat diri, Mhm. Mhm. terlalu ini. Udah gitu mau minta uang ke orang tua teh malu ya, Mhm. aku Mhm. minta diri aku sendiri. Wah malu, emang didikannya dari dulu ya sebisa mungkin apa-apa teh harus Mhm. dari diri sendiri, harus nabung sendiri gitu. Nah pas kelas 1 SMA, gimana caranya aku teh punya tabungan gitu. Mhm. Ngeriseller di Bandung kecantikan ada, yang dimana di Sumedang waktu itu belum ada yang Mmm. gitu ya, Iya, walaupun iya. jualnya BBM. Heeh. Nah aku mah pokoknya dari SMA udah enggak aktif organisasi karena paribasanya itu aduh udah wareg lah pengalaman Mhm. organisasi udah gini, udah wareg. Sekarang mah fokus Mhm. nyari Mhm. uang, fokus apa ya, menaiki tangga dari sekarang kayak gitu. Soalnya Hebat. Heeh. kayak punya apa tuh, kan bapak aku dulu pengen kuliah tapi karena ada trouble yang namanya kan aku di lembur ya Bu ya, di kampung Mhm. gitu, Mhm. nggak Mhm. bisa kuliah bapak aku tuh. Dan beliau itu punya apa ya, cita-cita anaknya tuh harus Mhm. kuliah. Kayak aku tuh Mhm. ngelihat pemikiran orang tua yang seperti itu juga, wah Mhm. pasti Bunga pasti kuliah dan Bunga harus kuliah. Mhm. Tapi alangkah Mhm. baiknya Bunga teh kuliah pakai apa ya, dana sendirilah, jangan dari orang tua. Mhm. Aku pikir-pikiran, aku juga ngelihat ya perjuangan orang tua aku ngehidupin aku tuh seperti apa Mhm. gitu, Mhm. sampai dia sulitnya eh, orang tua aku gitu ya untuk anaknya makan lah minimal tuh. Mhm. Mhm. Aduh kesahnya tuh dia nggak tunjukin gitu ke anaknya kayak gitu, kayak Mhm. ya udah berusaha dari sekarang gitu. Terus Mhm. cari tahu gitunya orang sukses tuh ternyata nggak langsung jebret kerja langsung Mhm. gitu langsung Proses kaya gitu. ya. Iya, Mhm. ternyata Mhm. yang kerja juga yang digaji belum tentu hidupnya bahagia, nggak ada waktu sama keluarga gini-gini. Nah Mhm. situ Mhm. tuh cara kumaha ini tehnya dihitung ya, Mhm. hitung-hitungan lah waktu itu teh. Mulailah berjalan Mhm. dari pas mau masuk satu SMA, di situ bisnis kecil-kecilan, Mmm. coba hal Mhm. yang belum ada di tempat kelahiran Bunga gitu, biar rame. Apa sih yang belum ada Mhm. di Sumedang? Mhm. Pas pertama ke Bandung, apa yang ada yang apa yang ada di Bandung, Mhm. coba Mhm. aku Mhm. suka gitu. Iya, Alhamdulillah iya. em, apa ya yang Bunga rasakan, yang Bunga lihat dari kedua orang tua Bunga, Bunga Mhm. coba terapkan di diri sendiri. Kayak Mhm. ketika Bunga itu Bunga berusaha untuk tidak menceritakan
itu Mm-mm. kepada siapapun gitu. Coba untuk memahami kenapa bisa jatuh, apa yang harus diperbaiki kayak gitulah. Ya mungkin Mm-mm. harus berpikir lebih ekstra dari usia bunga saat itu. Tapi Mm-mm. alhamdulillah sedikit pakai truk dengan ego. Ya alhamdulillah Mm-mm. gitu. Iya. Banyak kamu jadi nggak putu Mm-mm. gitu nyatainnya. Jadi dari SMA tuh udah kepikiran ya mau bisnis gitu. Udah Dari ya udah sampai ke situ gitu. Bisnisnya yang pertama kali tadi yang pas di Sumedang apa itu yang dilakukan tadi? Nah, aku kalau kalau kepikiran bisnis itu udah dari kelas 1 SMP semester 2. Mm-mm. Udah ini Bu, udah apa ya? Kayak ngeresellerin tongsis. Ya, ingat banget Oh, tongsis uh-uh, terus uh-uh. aksesoris-aksesoris cewek. Ah, pokoknya resep Mm-mm. yang ketika Mm-mm. Bunga bisa beli itu di Sumedang, masih di Sumedang bisa Bunga jual lagi ke Uh-uh. teman-teman. Masih Mm-mm. taraf-taraf kecil. Udah gitu waktu itu Bunga inget banget ada kakak Bunga namanya itu Mang Panji. Jadi dia Mm-mm. ngenalin toko kosmetik kecantikan yang stay-nya itu Mm. Bunga Mm. kontak. Oh iya nih belum ada di Sumedang mah yang kayak gini, kayak Mm-mm. apa lotion-lotion dari Korea, Thailand yang kayak gitu-gitu. Mm-mm. Nge-reseller dulu Bu waktu itu. Karena Bunga Mm. dia lumayan banyak teman-teman gitu di Sumedang yang apa Mm-mm. di BBM gitu sekontak sama BBM ngejualin itulah ngenalin kayak pertama Mm-mm. itu aku ingat modal waktu itu buka PO dulu Bu, buka PO Mm-mm. dulu, buka PO kayak apa buat wax banyak pokoknya mas semua Mm-mm. kecantikan macet Iya. tawar-tawarin ke ya BBM. Bunga open PO punya Mm-mm. uang teh waktu itu nabung gak tahu 200.000 kalau nggak salah 200 ribuan cuma punya Mm-mm. 200-300 ribuan itu juga dapat nabung aku teh jarang jajan banget di sekolah jadi alasannya teh kalau Mm-mm. teman kantin mah yuk ke kantin aduh wareg aduh diet gitu kan waktu itu badan Bunga agak sedikit ya Bu Iya, iya. agak gendut gitu asik aja Heeh. gitu kalau kalau teman-teman nggak ayo ke kantin nggak ayo kantin diet tuh gendut diet gendut padahal aku gunung yang modal Heeh. kan aku Heeh. teh 300 ribuan ibu dapat tiga Mm-mm. ratus ribuan PO itu open PO sama teman-teman sekitar 5 hari semingguan dan Mm-mm. ternyata alhamdulillah yang order itu nyampe ke angka 700.000 banyak banget Oh. Heeh, heeh. ngawulang itu Bunga teh ngawulang semua Modalnya. oh Heeh. kata aku teh ya jadi Heeh. 700 tambah modal Bunga 200 ya sekitar 900 ribuan waktu itu yang order kata aku teh Mm. aku modal di mana uang cicis di mana aku teh minta ke orang Mm-mm. tua ya Allah malunya takutnya teh enggak Mm-mm. mau aja bu takut bisa meminta ke orang Mm-mm. tua teh Mm-mm. sampai-sampai aku kan takut kehilangan kepercayaan dari konsumen gitu yang memberanikan diri mama lagi tiduran teh mah teteh diceritain gini 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 nambut atuh mah 700 pokoknya teteh janji upami barang tos datang eta langsung ku teteh diuihkeun deui Heeh. antosna kata aku teh kayak Iya, gitu. iya. Mm-mm. Pertamanya ada perdebatan dulu sama mama karena Mm-mm. takutnya mungkin Mm-mm. ketipu. Iya. Dulu Mm-mm. mah nggak ada pihak ketiga ya Bu ya online shop yang Mm-mm. kayak gitu. Mm-mm. Mm-mm. Asli mah teteh bener bakalan balikin kata aku teh 700.000 mah namu Mm-mm. tuh lah kata aku teh. Mm-mm. Eh, Masuk dulu kamar itu takut gak dikasih udah Mm-mm. ada lamaan aduh kumaha kalau nggak dikasih pinjam sama mama aku nggak ada uang kata aku teh gitu Mm-mm. itu Mm-mm. mama ngetuk pintu nih cina awas barang udah nyampe harus langsung Mm-mm. balikin Mm-mm. tahu itu tahu lah ya siap kata aku teh siap laksanakan ditransfer lah sama aku ditransfer waktu itu pakai bank masih apa Bu di manual gitu pakai kertas gitu Oh. kan bank BNI Heeh. Iya. Heeh. Iya, iya. masih Heeh. ditransfer dan waktu itu ekspedisi pengiriman tuh kayak aku pakai JNE itu lama banget gak secepat sekarang dan Mm-mm. gak Mm-mm. sekarang wah sampai di situ aku kayak was-was udah hampir Mm-mm. Takut gitu ya. Mm-mm. harian itu nggak datang bareng udah mama mana bareng kok Mm-mm. nggak datang terus kata mama waduh karena aku teh iya kumaha konsumen nanyain mama udah nanyain Mm-mm. aku bingung gimana Barang nggak ya datang-datang. iya Mm-mm. mau janji mau ngebalikin itu kata aku teh Mm-mm. Mm-mm. dan itu um, alhamdulillah pas aku udah full day itu udah full day waktu kelas 1 SMA Mm-mm. tuh yang ini barang udah datang wah itu mah Bu lagi Seneng. gairah cepet-cepet pulang gitu ya Bu Heeh. cepet-cepet ngebalikin uang ke mama gitu lah udah semangat banget aku Heeh. teh
Udah gitu Mm-mm. pulang, buru-buru pulang, aku tuh buru-buru pulang, langsung ngambil barang, langsung ganti baju, COD-an, semuanya COD-an, COD-an. Nah, karena aku dikekang waktu SMA itu emang nggak boleh pulang lebih dari, pokoknya jangan sampai nginjek maghrib gitu. Karena waktu Mm. itu COD-an, full day juga, posisi hujan Mm-mm. lah waktu itu, aku Mm-mm. Mm-mm. COD-an. Pokoknya kalau belum dapat uang 700.000, aku tuh nggak mau pulang waktu itu, aku inget. Mm-mm. Mm-mm. Dan aku tuh ke rumah nyampe jam abis maghrib banget, abis Mm. maghrib datang ke rumah. Ha-ha. Di situ dimarahin dulu sama bapak, aku inget banget waktu itu dimarahin, kamu cenderung kalau kan pakai bahasa Sunda gitu, Ha-ha. sama Telat. kamu Mm-mm. anak perempuan jam segini baru pulang maghrib, lah dimarahin. Mm-mm. Aku tuh nggak banyak omong dulu gitu di situ teh, Mm-mm. kayak dulu di kamar. Terus aku keluar berani ngomong, kata aku teh, karena aku tuh kan paling nggak mau ya ngecewain orang tua. Kayak aku teh keluar, Pak, hampura teteh Mm-mm. tentos ngirim-ngirimkan barang, ceungatin nambut kasih Mm-mm. mama, ceritain lah semuanya. Dari situ Iya. bapak aku langsung meluk ya, langsung minta Ha-ha. maaf. Iya. Nah dari situ aku teh alhamdulillah dapat 1,4, Bu. Aku inget Hmm. Itu dapat keuntungannya 1,4. 50% ya. Mm-mm. Ya, hampir Mm-mm. 50%. Karena dulu itu nggak ada sama sekali, Ibu, di Sumedang yang kayak gitu. Jadi rame pisan. Mm. Wah, orang-orang Mm-mm. teh excited. Mm-mm. Kayak Mm-mm. harga dari 25.000, aku jual 45.000 aja, itu tuh Mm-mm. rame banget gitu. Ya gitu. Mm-mm. Aku ngeliat dulu kan, aku mah kalau COD, Bu, ambil uang pas ya, ini Mm-mm. masukin ke tas, masuk aku Mm-mm. kamar. Mm-mm. Masya Allah, kata aku bebunangan 1 juta. Kan bagi anak mama, wah banget ya, Bu ya. Gede. Terus Iya. ya dipisahin sama aku teh 700.000, dipisahin keluar aku teh dengan PD-nya gini, udah PD mah iya nya nuhun, terus nambutkan cicis aku teh. Mm-mm. Itu modal awal aku tuh cuma minjem ke mama itu doang satu-satunya. Nah kesini Mm-mm. aku punya modal, jadi modal aku ya 700.000 lagi. Mm-mm. Mm-mm. Dari 700.000 itu ya aku membesarkan bisnis kecantikan aku dari uang 700.000. Di situ Mm-mm. emang apa ya, jatuh bangun juga, ada ditipu sama Iya. teman juta, ditipu beli ini padahal barangnya enggak Mm-mm. dateng, kamera sampai harga Mm-mm. berapa juta. Karena Mm-mm. dulu itu kan rame, Bu, kayak rentalin kamera di Sumedang. Mm. Mm-mm. Aku juga pengen gitu, wah lumayan nih Iya. aku perhitungkan kalau 1 jam 80.000, wah lumayan kan aku teh. Gunduk-gunduk aku teh ya pengen ngerentalin Mm-mm. kamera. Udah gitu teh aku teh beli di temen, berapa ya, 4 jutaan, ternyata ditipu kameranya teh nggak Mm-mm. aku teh ikhlas sampai nggak ada uang Iya. banget. Ya dari Uh-uh. situ aku malu gitu sama orang tua, harus Mm-mm. minjem lagi atau harus minta lagi sama orang tua. Ya terpaksa Mm-mm. dari uang jajan. Kalau dulu mah masih uang Mm-mm. jajan aku SMA kelas 1 itu uang jajan 10.000 sehari. Kayak 10.000 ya, terus sampai adalah 200-300 yang nge-PO-in lagi, Mm-mm. tapi maksimal kata aku teh 300.000. Nggak berani Mm-mm. minta lagi sama mama karena aku tuh nggak pengen orang tua aku tahu kalau aku tuh bangkrut gitu, jatuh. Oh. Malu gitu Mm-mm. ya, malu gitu sama Uh-uh. jatuh. Nah dapat besar itu pas waktu ke Bandung. Pertama ke Mm-mm. Bandung, alhamdulillah sama mama itu semester 1 bayarin kuliah, kan aku pengen di Ekuitas waktu itu teh. Wah, Mm-mm. kata aku teh. Jadi karena aku mah pengennya teh, emang kalau awal-awal mah pengennya di BUMN kayak gitu ya, Bu ya, kerja teh. Mm-mm. Hmm. Iya. Jadi sebisa mungkin aku tuh pengennya yang enggak kerja ditunjuk-tunjuk orang, gimana Mm-mm. caranya. Terus emang aku udah kayak di kebidanan waktu itu dapat apa, surat panggilan gitu-gitu juga. Dan Ah. aku pengennya di Ekuitas gitu. Aku pengen Mm-mm. di sini aja, kata aku teh nggak apa-apa, pengen di sini. Diantar Mm-mm. sama mama bapak kan pendaftaran ke kampus. Mm-mm. Semester 1 dibayarin kuliah sama kosan sama mama tuh. Nah, Mm-mm. ya alhamdulillah kalau untuk jajan aku emang punya tabungan bekal dari Sumedang. Pas di Bandung, kayak aku tuh yang lagi rame-rame last extension pasang bulu mata kan, Bu ya. Nah dari situ Ah. nabung lagi kursus di Lucky Square bulu mata, kursus dibawa ke Sumedang. Wah hari Sabtu dan Minggu pokoknya pas jadwal aku Bawa barang. libur Mm-mm. ngampus
setiap 1 minggu itu pasti Sabtu dan Minggu aku pulang ke Sumedang. Di Bandung juga alhamdulillah udah lumayan banyak yang pasang, tapi karena aku awalnya emang banyak yang kenal di Sumedang, jadi rame-rame itu di Sumedang dapat sehari itu juta, sampai dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam gini weh, masangan bulu mata ya, sampai Iya, sampul lah. iya. Jadi kayak Sendiri itu teh Bunga? iya sendiri. Sendiri. Sendiri aku kadang pulang malam ke Sumedang itu ya aku mah udah kayak nggak ada ceweknya weh gitu, karena emang aku mah apa ya, kayak ke orang tua janganlah kamu teh, udah jangan online shopan, fokus weh kuliah jadi orang sukses. Kalau di kampung kan gitu istilahnya, karyawan itu sukses, jadi karyawan berseragam PNS itu sukses mungkin ya kalau dari kampung. Cuma aku di sini aduh udah Bunga tuh adanya di ruang ini gitu, karena Bunga kan dulu juga diinjek gitu ya sama orang. Bunga tuh adanya di ruang ini ya, nggak apa-apa guys, kayak kita namanya paribasanya, kalau orang tua memberikan sebuah pilihan untuk hidup kita itu sangat wajar sekali ya Bu ya, kalau menurut. Kalau misalkan kita cocok dengan pilihan mereka, ya kita berusaha menunjukkan kepada mereka kalau pilihan kita itu benar. Karena aku juga pertamanya emang gak dikasih jalan gitu sama orang tua. Nah waktu itu ya aku pokoknya mah Pak, Teteh alhamdulillah ada kerja halal, Teteh bisa ngeluangin waktu, nggak ngeganggu kuliah, nggak ngeganggu diri Teteh. Teteh pasti bakal nunjukin kalau jalan Teteh pilihan tepat. Iya, iya. Sampai kan Kak, sekarang orang tua aku mah udah capek nyarek Bu, aku tehnya jadi kan ke Sumedang. Stop. Jadi Kak, aku mah kalau ke Sumedang tuh Bu, kayak jam 12 malam, nyari-nyari jam kosong gitu ya. Jam 12 malam pulang ke rumah, besoknya kerja gitu, masangan bulu mata. Yang penting mereka mah untuk saat ini dan sampai sekarang aku bisa mendapatkan kepercayaan, mereka tetap percaya gitu sama iya, iya. Bunga masuk ekuitas tuh karena ini ya, karena lihat tagline-nya tahu keuangan perbankan dan kewirausahaan. Itu salah satunya alasan Bunga masuk ke ekuitas. Salah satunya itu. Wah, ini passion Bunga banget. Kan kalau orang tua mah dulu tuh Bu sangat pengen Bunga di kesehatan. Pengennya iya, makanya tadi ke kalau orang tua tuh pengennya, tapi kata aku teh wah didukung jadi dokter, kata wah bahagia senang, awalnya mah pengen jadi dokter kayak, tapi hidup itu memberikan pelajaran ternyata yang lebih nyata daripada perkataan-perkataan orang. Oh ternyata dokter itu ini ya nggak ada waktu ya gini. Emang uangnya besar, tapi kalau menurut aku yang namanya uang kalau tidak bisa memberikan kebahagiaan ya buat apa gitu. Aku pengennya yang penting aku bisa memberikan kebahagiaan untuk orang tua, hidup aku bisa bahagia, udah itu cukup. Pendapatan aku lah kayak gitu. Ya meskipun alhamdulillah Allah memberikan yang lebih sebenarnya gitu. Iya, iya. Iya. Nah, pas kuliah ini ngebantu nggak? Misalnya ada beberapa yang jadi ke usaha Bunga gitu selama menjalankan usaha semenjak kuliah di ekuitas tuh, ya ada nih ilmu-ilmunya yang bisa didapat gitu untuk bisa diterapkan di usahanya Bunga gitu yang sekarang gitu. Kalau untuk ada kayaknya kalau misalkan Bunga itu lebih cenderung suka ke dosen yang apa ya, yang kita kan sebuah pengalaman, jadi disangkut pautin sama pelajaran itu lebih nyantol gitu ke Bunga. Dan ketika Bunga pulang, Bunga tuh mulai menerapkan itu ke usaha Bunga. Nah, kayak gitu Ibu. Kalau iya kayak gitu. Terus kan aktivitas itu nggak terlalu apa ya, kuliahnya tuh enak lah, santai banget gitu, nggak terlalu mengejar kita untuk wah fokus belajar gitu, jadi nge-mix aja, makanya Bunga bisa enjoy sekarang tuh, wah ngatur waktunya juga gampang gitu. Lebih fleksibel ya. Mata kuliah favorit Bunga, mata kuliah favoritnya apa? Apa ya? Aku suka bingung kalau udah ditanya mata kuliah. Semua seneng ya? Iya. Semua seneng gitu ya? Aku tuh semua mata pelajaran tuh senang-senang aja Bu, tergantung dosennya gitu ya kalau aku. Iya. Tuh pemasaran itu sama Ibu lupa lagi aku. Iya, sama saya pemasaran. Waktu itu disuruh bikin produk. Waktu itu juga aku ngeimplementasiin atau apa namanya teh,
waktu ke Bikin depan apa? dan Packaging. kasih. Iya, Hah? kita pakai kemasan. Kemasan ya? Iya, ya itu bener Iya. Bu. Iya, sip. Tuh ditanya sama Bu Via, dosen favoritnya siapa? Mana? Katanya Bunga. Ih, Kata Bu Via tadi, dosen favoritnya siapa? Ibu masih kenal sama aku enggak? Jadi, Iya. oh iya, aku punya cerita. Aku tuh gak pernah lupa Heeh. banget sama Bu Via. Heeh. Karena eh, lanjut S2 di ekuitasnya Bu Amin. Itu Ibu Via di Mikro kan, bukan? Bu Via keuangan, Tapi yang waktu pinter itu aku nyanyi, belajar suaranya mikro. bagus. Mm-mm. Oh, Dan dapat mikro sama Bu Via. iya, jadi Gimana, gimana? teman-teman kelas aku tuh Bu pada takut banget sama Bu Via. Oh ya? Ya semuanya pada bilang, ah orang mah oi cenah bung oi panggil Bu Pia teh cenah kieu. Aku teh heula tuh orang tidak asal nama Bu Pia mah bager kata aku teh gitu. Iya. Oh cenah kasih bunga mah bager kayak gitu karena jadi aku tuh selalu mengenali kan Bu ya, mengenali Mm-mm. gitu. Terus Bu Via itu selalu yang aku ingat ya selalu bikin kayak pertanyaan atau kuis setelah Oh. jadi aku tuh suka semangat gitu, suka semangat. Wah, Bu Via mah pokoknya tiap akhir pelajaran pasti selalu ada pertanyaan gitu. Makanya aku hitungan paling ngerti pelajaran Ibu Via. Oh ya? Bu Via. Gampang banget. Kumaha carana kudu pangkahiji na wae gitu, Bu. Belajar. Dan alhamdulillah tiap sok siapa yang udah nulis ke depan jadi ada 10 orang gitu nulis ke depan bunga wae beneran tuh adanya baik banget makanya setiap udah selesai pelajaran udah selesai matkul aku ngomong ke teman-teman sok coba gerak di apa tanggepin gitu dipahamin udah gampang kalau misalkan kita fokus dari awal mah soalnya kalau misalkan fokusnya pas tengah ya disitulah mengpet tapi kalau dari awal mah wah asik Iya. Nih, makanya hayu S2. Bu Via. Iya. Bunga, pendapat Bunga dong tentang ekuitas. Kayak gimana? STY ekuitas tuh seperti apa? Nih teman-temannya Bunga bisa diajakin dong masuk ekuitas. Iya, alhamdulillah asik enjoy pokoknya. Asik enjoy terus memang dosennya juga itu kebanyakan yang benar-benar berpengalaman ya Bu ya. Jadi enggak hanya mempelajari dari sebuah materi tapi kebanyakan beliau ya pokoknya dosen-dosen di ekuitas juga banyak yang pengusaha. Memang berpengalaman gitu makanya susah diungkapkan dengan kata-kata nggak omong kosong gitu nggak omong kosong nggak hanya omongan tapi juga yang aku lihat wah klop nih sama pengalaman aku jadi setiap aku mendengarkan dosen bercerita gitu ya disangkut pautkan kebanyakannya gitu sih bercerita disangkut pautkan dengan pelajaran wah itu benar-benar guys good banget cara belajar yang kayak gitu tuh benar-benar best gitu. Ibu juga kan suka kayak gitu. Ibu juga suka ngambil pengalaman orang gitu disangkut pautkan sama pelajaran aku suka Iya. gitu. Jadi ke kitanya juga oh jadi gini nyantol lah gitu di emutan itu. Iya. Iya, jadi ada teori dan implementasinya ya, Bunga ya. Nggak teori terus kan ya, ngantuk gitu, Maya. Iya. Baik, Bunga, kan Bunga sekarang jadi selebgram ya? Amin. Jadi awalnya itu dari mulai usaha dari usaha kosmetik, terus sekarang juga sudah berkembang terus gitu. Terus akhirnya bikin konten-konten gitu ya, konten creator di media sosial gitu. Itu juga jadi konten-konten di awalnya aku nggak mau ngedownload di Instagram Bu karena aku kayak Facebook, medsos gitu, aku tuh jarang banget gitu kalau misalkan nggak terlalu menghasilkan ke pendapatan aku nggak ngaruh karena dulu mah cuma ngandelin BBM aja sama Facebook juga aku tuh jarang. Nah pada suatu saat ada teman aku ngenalin Instagram yang katanya bagus untuk usaha, aku ngedownload, aku tahu ini gimana cara mainnya gitu biar yang order produk. Dan pertamanya mah download hari nama bunga gitu ya hari yang di-upload produk kecantikan gitu. Tahun berapa itu teh Bunga? Tahun berapa mulai di Instagram? Akhir 2017-an lah 2017-an. Kalau ngedownload 2006 kalau ngedownload mah 2016 cuma nggak dipakai ya Bu udah nggak ngerti awalnya teh.
2017 udah mulai lumayan mengerti ternyata yang menarik itu foto katanya. Kalau fotonya menarik, fotonya bagus, itu bisa mengundang orang-orang untuk kepo ke Instagram kita, katanya video menarik yang kayak gitu. Karena dulu aku mah ngerasa ya aku mah goreng patut di foto oge geuleuh gitu. Karena suka nyanyian gitu, suka nyanyian jadi kayak aku mah bu kayak pisau pramuka apa ya namanya lagi pisau Belati, belati. belati yang belati terus ada apa namanya teh katel, ada katel sekaan sama aku tuh dijadikan bahan gitu buat video ya karena moodnya di situ gitu moodnya itu emang aku upload alhamdulillah lumayan agak rame di sana tuh lumayan agak rame pas di Bandung lah mulai naiknya mah pas di Bandung aku waktu itu juga kebetulan ada pasang bulu mata di Sumedang. Aku tuh aneh banget sih emang aneh bu gitu cuma emang benar-benar terjadi gitu aku di rumah manggil mama kata aku teh tiba aku teh ya pengen minta maaf ke mama teteh aduh salah maafkan pisan sing ikhlas padahal emang nggak ada masalah apa-apa gitu sama mama tiba-tiba pengen minta maaf aja maafin pisan mun teteh gaduh salah doakeunnya followers Instagram teteh sing teri 100.000 dan waktu itu teh aku inget masih 20K-an nggak tahu kurang 100.000 doakeun me orderan teteh teh murudul kata aku teh inget banget itu posisinya itu teh Sabtu aku kerja dari pagi sampai malam renang kurang makan minggunya agak nggak enak badan dan itu posisinya itu puasa aku di situ teh lagi posisi sakit tiba-tiba aku pengen ke Alam Sari ada bu beneran di Sumedang Alam Sari sakit aku tuh pengen ke sana nggak tahu kenapa pengen ke Sumedang kota minta antar sama dek antar yuk ke Sumedang kota teteh nah bu ada apa aduh pokoknya mah gas aku teh langsung ke sana aku diantar adik kelas ngelihat pacar aku waktu itu sekarang udah jadi mantan ngebonceng cewek dan aku teh kan apa ya aku mah kurang curhat gitu ke mama kalau misalkan cowok aku apa ya nu jaralek mah tara dicaritakeun gitu ke mamanya karena awalnya teh nggak bolehin pacaran emang bener-bener kang banget lah aku teh anak yang dikekang tapi nggak membuat aku brutal alhamdulillah gitu udah gitu wah kata aku teh ngebonceng cewek ya di situ aku teh teriak-teriak ke dia sakit hati pulang ke rumah besoknya langsung ke Bandung di kosan aku bikin video marah apanya nyindiran dia gitu ya zaman sekarang mah kalau misalkan pacar kamu izin mau bukber pokoknya mah kayak gitu aku teh bikin video kayak tidur sama aku tadi upload tidur besoknya masya Allah bu itu mah viewernya video itu teh katanya ada di Facebook karena udah nggak main lagi Facebook kan dari situ di Facebook ada banget yang ngetek dan banyak banget yang ngebagiin sampai itu sehari followers aku bisa naik sampai 20.000-an satu hari wah sampai 100.000 tuh cuma perlu waktu berapa hari aja nggak tahu 5 hari nggak tahu iya dari situ aku kaget ya orderan teh wah murudul orderan teh murudul banget yang eyelas banyak gitu adalah teman dari kampus yang suka ngebantu-bantu dari situ makin naik awalnya ngekos tuh 1 kamar nyewa lagi kosan 2 kamar sampai 4 kamar udah gitu udah sedikit langsung pindah ke apart pertamanya 1 unit jadi 2 unit sekarang ke rumah gitu alhamdulillah jadi emang berpengaruh banget gitu Instagram buat iya, jadi jalannya dari situ ya, dari kejadian itu dan yang paling penting dari doa mamah ya, doa mamah yang ya doa orang tua teh penting ya Bunga ya, buat biar kitanya jadi makin berkah. Nah berarti mulai followers banyak tuh memang dari situ ya, dari bikin konten yang sesuatu hal yang tidak diduga akhirnya followernya jadi makin banyak gitu. Nah Bunga kan tiap ini kalau bikin konten tuh sehari berapa kali? Kalau di TikTok ada kan ya di Instagram. Bunga itu enggak mungkin kebanyakan orang kayak di apa ya Bu ya diatur-atur iya feednya teh ya biar bagus gitu kan. Kalau Bunga mah justru enggak gitu kalau misalkan
lagi mood ya bikin video, lagi mood nge-upload ya upload. Kalau misalkan enggak sama sekali pengen istirahat, udah gitu, enggak kayak gitu aja semua. Soalnya kayak sekarang itu lebih eh, nggak pernah maksain teh ya Bu gitu, nggak pernah maksain. Kalau aku pengen ya, kalau enggak ya enggak gitu, kayak gitu. Yang namanya turun naik itu pasti ada ya kan Bu ya. Iya. Instagram itu pasti ada naik turunnya, karena pasti ada orang baru, sesuatu hal yang baru yang diciptakan seseorang. Aku mah sebisa mungkin tetap menjadi diri aku sendiri gitu, jangan sampai memaksakan lah. Wah, sekarang lagi usum-usumnya jadi cewek seksi nih, itu aku teh harus jadi cewek seksi meh payu deui tah. Nah, aku mau ngejar itu. Jadi kalaupun inflation lagi turun ya udah gitu, mungkin mereka lagi bosen konten sama konten yang kita sajikan gitu. Makanya aku zaman sekarang itu jangan sampai kita teh apa ya gengsi gitu, karena kita sendiri yang rasain. Seperti TikTok, kenapa sih TikTok itu selalu dianggap sebelah mata oleh mereka, padahal mereka belum masuk ke dalamnya gitu. Belum pernah masuk ke dalamnya. Padahal yang aku lihat gitu, kalau misalkan TikTok ini lebih ke negatif, aku pun nggak akan ngejalanin itu. Tapi karena yang aku lihat, wah TikTok ini ada pasar di situ, ada peluang buat aku masuk ke situ, dan emang positif aja, nggak ada salahnya gitu. Makanya aku masuk ke TikTok, dan aku sendiri kok yang nikmatin pengaruhnya. Memang ke apa, usaha aku berpengaruh, terus ke inflation aku berpengaruh. Kita itu bisa kayak ngikutin sosial media yang lagi rame dengan apa yang punya gitu, nggak harus memaksakan seperti orang lain. Mungkin di TikTok yang apa yang Lagi rame-rame trennya itu hanya cewek-cewek yang goyang-goyang seksi yang kayak gitu. Aku nggak seperti Bu Muti ya, yang aku salutin. Ibu Muti itu mengajar atau memberi ilmu lewat pesan di TikTok, dan itu juga sangat buat aku, dan aku juga banyak banget ngambil ilmu di TikTok gitu. Sebenarnya sekarang joget-joget beda loh, yang namanya joget-joget seksi mengundang dengan joget-joget seni menurut aku. Karena menurut aku joget juga merupakan seni yang nggak semua orang bisa, dan nggak semua orang pede untuk melakukan itu gitu. Menurut aku. Cuma ya kembali lagi, kalau main orang itu kan berbeda-beda, nah gitu. Jadi intinya mah bikin konten atau apa tuh mengalir aja lah gitu seininya. Kalau lagi kepikiran bikin konten ini ya udah bikin, kalau enggak ya udah gitu ya. Jadi yang diri sendiri ya, Bunga ya. Diri sendiri, betul Bu. Kadang mirisnya itu yang kebanyakan gitu ya, nggak semuanya, kebanyakan mirisnya itu ketika dia melakukan konten A, yang sebenarnya konten A itu positif loh, tapi dia tidak menemukan, jadi orang-orang tuh kurang suka gitu sama konten dia yang A, terus konten B yang negatif ya, seperti seks pas gitu, dan banyak orang yang mampir ke Instagram dia atau ke sosial media karena itu seksi, dan banyak yang hujat. Dia lebih suka di konten B itu gitu, padahal itu jadi. Tapi kalau misalkan itu emang diri kalian ya itu mah terserah ya, karena yang namanya orang masing-masing. Tapi kalau sebisa mungkin kita itu hidup nantinya akan berkembang, bakal memiliki keluarga, bakalan dilihat, dan jangan sampai kelakuan kita sekarang menjadi penyesalan yang tidak bisa terhapus di kemudian hari. Asik. Iya, keren. Bunga, pengen tahu dong penghasilannya di Instagram sama di TikTok itu berapa? Kalau jujur ya Bu, kalau misalkan untuk di Instagram itu, kalau misalkan untuk di TikTok itu tidak ada penghasilan, paribasanya mah gaji ya, gaji untuk, karena bukan sebuah profesi merenya. Dan zaman sekarang bukan sebuah profesi, tapi bagaimana kita mengemas itu semua agar menjadi sesuatu hal yang menghasilkan. Nah, kalau soal kayak seperti endorse mah ya itu mah kanggo tuang hungkul gitu, apalagi kan enggak pasti kalau endorse gitu. Kalau untuk di Instagram dari endorse itu alhamdulillah bisa 2 sampai 5 juta, tergantung lagi rame atau enggaknya endorsan. Nah, kalau di TikTok itu kan bunga itu waktu itu juga udah ada yang mau nge-endorse di TikTok, cuma Bunga kayaknya belum siap kembali lagi. Kalau Bunga enggak gitu kan kalau Bunga. Jadi TikTok aku emang nggak open endorse, cuma resep konten di TikTok untuk narik pelanggan ke Instagram gitu, untuk beli produk aku. Tapi kalau untuk
dari pendapatan usaha, alhamdulillah gitu. Iya, Bisa iya. sedikit demi Mm-mm. sedikit memenuhi keinginan aku lah gitu. Haha. Ini di Bandung udah rumah sendiri ya sekarang? Kantor sendiri, udah punya ini sendiri? Jadi di sini aku Mm-mm. mengemis tempat tempat tinggal, Mm-mm. kantor, sama Mm-mm. apa orderan-orderan sama kantor karya. Oh, Jadi masih bisa hebat. kekontrol gitu. Kan Mm-mm. awalnya Mm-mm. tuh pengennya ya buka apa ya, offline shop gitu. Mm-mm. Pengennya Mm-mm. salon sama fashion itu udah ada offline shopnya, Mm-mm. udah ada store-nya. Mm-mm. Tapi karena COVID ya jadi harus ditunda dulu. Hmm. Udah berapa banyak timnya Bunga yang semua untuk kosmetik, untuk semuanya gitu? Nah, ini Berapa sepertinya banyak? butuh masukan dari Mm-mm. ibu ini. Jadi alhamdulillah Heeh. aku itu tuh awalnya punya karyawan 12 orang. Hmm. 12 orang. Dari 12 Iya. orang, ya pertamanya mah apa ya, mengalir gitu ya, satu-satu gitu. Mm-mm. Ya Mm-mm. kalau sama teman-teman mah adalah 15-17-an, cuma yang Mm-mm. orang lain yang benar-benar dari awal gitu Mm-mm. di interview gitu-gitu 12 orang. Sekarang sisa Mm-mm. dua karena Mm. tidak pada jujur, ada yang mencuri Mm-mm. lah, ada yang karena Oh. yang Mm-mm. manfaatin gitu, ada yang Iya, iya. aku tuh orangnya Bu bukan jadi bilang bukan nggak mau tegas ya Bu ya, karena aku Mm-mm. tuh udah pernah menerapkan. Aku di kampus belajar jadi pemimpin yang baik itu harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Aku Mm-mm. mencoba terapkan, tapi aku tuh jujur orangnya nggak tegaan. Jadi ketika kita Mm. dengan orang, orang itu tidak Mm-mm. menerima, malah disalah Mm-mm. artikan. Kita itu Mm. galak lah, tegaan lah, padahal Mm-mm. ya itu emang kewajiban kamu yang harus kamu lakukan kan Bu, kayak gitu. Mm-mm. 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 Sampai sekarang Bunga udah 2 kali mencoba untuk menerima karyawan lagi teh Mm-mm. terus Bu, jadi aku tuh kayak masih trauma karena ada Mm-mm. Mm-mm. ada satu ketika aku Mm-mm. ngeluarin karyawan, mungkin dia sakit Mm-mm. hati, padahal aku di situ Mm-mm. aku yang ditipu, aku yang Mm-mm. ditipu, dibodoh-bodohi, ya aku Mm-mm. berhenti secara baik-baik itu juga, tapi dianya tetap gak mau. Jadi alhamdulillahnya Bu, Mm. karyawan yang aku berhentikan mereka tuh sebenarnya nggak mau berhenti sebisa mungkin untuk Mm-mm. Mm-mm. tetap gitu, jadi pengen kerja di aku. Tapi aku tuh orangnya ya udah, kalau kamu nyakitin aku gitu ya, kerjaan kamu kurang benar, Mm-mm. nggak apa-apa gitu, aku masih bisa Mm-mm. memperbaiki kamu, kamu bisa memperbaiki diri kamu sendiri. Tapi kalau udah Mm-mm. aku dihianatin, nah di situ udah Mm-mm. kayak udah Mm-mm. beres. Iya, iya. Mm-mm. Sama karyawan aku tuh jadi lebih ke Mm-mm. keluargaan gitu ya, lebih ke Iya. keluargaan. Yang penting kamu enjoy aja di kerja di aku, jadi kerjanya Mm-mm. juga nggak Mm-mm. berasa kerja gitu. Mungkin Betul. karena Ha-ha. artikan ada ya banyak yang bilang si Bunga mah dah bager kieu 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 gitu. Mm-mm. Jadi yang Mm-mm. tidak tahu diri, mungkin bahasa kasarnya ya, terpaksa ketika Bunga dapat pengkhianatan, Bunga harus memberhentikan kerjasama antara aku dan dia. Mm-mm. Tidak Mm-mm. terima, lakukan yang di luar dugaan lah didinya. Nah Iya. itu Mm-mm. titik Mm-mm. Bunga trauma bener untuk menerima lagi karyawan mah itu. Mhm, iya, iya. Jadi sekarang mah ya tadi ya kepercayaan yang paling penting dan Ya, tadi bangun tim itu kan untuk kesuksesan kita tergantung iya, bagaimana tim kita ya, Bunga ya. iya, Bunga terakhir nih, udah nggak kerasa mau jam 5. Bunga terakhir. iya, Ini kan banyak teman-temannya nih yang pengen bisnis digital juga. Ya iya. intinya sih menjadi konten kreator di media sosial. Nah, kira-kira Ya. apa yang bisa Bunga kasih saran ke teman-temannya? Karena kan sekarang orang bikin konten itu lagi trennya lah seperti itu gitu. Nah, Bunga sendiri kasih tipsnya dong, kayak seperti apa gitu buat teman-temannya kalau yang mau memulai. Ya. Yang pertama itu dalam hal apa Bu? Upami hati teh namanya teh Eh, Bekerjanya spiritual. tuh pakai hati gitu yang Hati. mhm, Nah, kalau dalam hal spiritual mau percaya mau enggak, tapi aku nggak pernah ingin menggurui seseorang gitu, hanya berbagi mhm, pengalaman. Nah, udah mhm, jalani, udah lalui gitu. Pertama itu mau kita ada masalah atau enggak, mau lagi kita mhm, minta maaf sama orang tua tuh bukan tentang lebaran aja, karena orang tua itu mhm, segalanya buat kita gitu. Yang pertama, terapkan dulu kita minta maaf tulus ikhlas kepada kedua orang tua kita. Ya mhm, alhamdulillah kalau orang tuanya masih ada gitu, kalau misalkan nggak ada kan bisa lewat doa gitu. Itu pertama mhm, pokoknya bersihkan hati kita dulu, minta maaf yang setulus-tulusnya sama orang tua. mhm, Terus doa, jangan sampai lupa.
Ya doa, ya pasti yang kayak gitu yang sebenarnya semua orang juga tahu, tapi terkadang orang itu menyepelekan itu padahal itu adalah kunci terpenting untuk kesuksesan Mm-mm. seseorang gitu. Mm-mm. Dan niat yang kuat, terus tujuan dan passion kita itu di mana gitu. Jangan sampai kan Kak, Mm-mm. orang terkenal di Instagram gara-gara A gitu. Kita Mm-mm. juga harus seperti A biar menjadi A. Mm-mm. Enggak, jadi kita tuh harus mengenali diri kita sendiri dulu, apa yang ada di dalam diri kita, apa yang kita miliki gitu. Misalkan resep nyanyi, boleh kita nge-up bagaimana suara kita merenang kayak gitu ya Bu Mm-mm. ya. Pokoknya Iya, resep iya. tentang punya banyak ilmu tentang apa Mm-mm. pemasaran, kewirausahaan, Mm-mm. kita bisa mengemas itu di sosial mana-mana semenarik mungkin. Pokoknya mah Mm-mm. lama misalkan, duh itu kumaha video teh naik-naik, Haha, iya, iya. video teh jangan jangan pokoknya kita itu harus punya target, tapi jangan Mm-mm. punya em, harapan lebih, karena kalau yang namanya Mm-mm. kita memiliki harapan lebih, justru bakal Kalau nggak apa ya, sesuai harapan, tahu mm-mm, ya gitu. Jadi sakit hati kita ke kitanya. nah Mm-mm. itu tuh. Jadi kita mah yang penting punya target aja, Mm-mm. kita harus seperti ini. Kita teh Mm-mm. atau ayeuna bikin konten teh buat apa dulu? Apakah buat Mm-mm. terkenal atau Mm-mm. usaha? Kalau untuk Mm-mm. terkenal mah meren ya udah, kalau ketika kita terkenal teh ya udah we Mm-mm. para gitu. Iya. Jadi Haha. tujuannya dulu harus jadi apa? Jadi diri, Haha. tetap menjadi diri sendiri dengan apa yang kita miliki, jangan sampai memaksakan dan pantang menyerah gitu sih kalau Iya, ya hebat. biasa Haha. aja. Iya. Haha. Mama papa bunga tuh bangga lihat bunga sekarang. Pengennya, Amin, oh saya juga, iya, luar biasa. Anak muda yang sukses, soleh, dan selalu ingat doa orang tua yang paling penting ya bunga ya. amin, itu Keren. betul betul Iya. itu. Haha. Baik. Iya. Tidak Sukses ada selalu ya apa, bunga. Mhm. Iya. tidak sebenarnya nggak ada bumbu-bumbu rahasia, cuma Mhm. itu aja Mhm. bumbu yang Iya, paling betul. spesial itu memang doa. Haha. Doa orang tua, biar ridho dan berkah gitu ya. Kalau Baik. percaya, kalau aku tuh kadang suka Heeh, tuh, kalau kan suka banyak juga ya temennya Bu ya yang nanya, heeh, cara namanya heeh. bisa gitu, bisa gitu. Aku tuh suka Mhm, gerak-gerak mhm. ke mereka. Padahal eta emang kunci. Heeh. Coba deh dicobain dulu Iya, gitu. Mau udah orang era atau cenah betul. minta kakolot mah ojol-ojol lah kata aku Mhm. teh. Ayeuna minta maaf malu gitu ya. Buat apa? Justru aku Heeh. malah kenal Iya. orang Mhm, malu mhm. gitu. Jangan nunggu Itulah lebaran ya, Bunga ya. iya, Jangan nunggu jangan. lebaran. Iya, karena Iya, sebenarnya iya. sebagai anak Mhm, itu kita tuh nggak kerasa mhm. ngebentak Iya, ituin orang tua tuh, kadang kita suka nggak betul. kerasa. Posisi Iya. bunga lagi capek gitu, kadang Mhm, lagi mhm, sibuk, suka jarang biasanya kan bunga mhm, tiap hari mah gimana kabarnya, cuma sekarang emang mhm, posisi mhm. lagi banyak kesibukan, sampai-sampai Iya. mama juga ngechatnya teh ke admin, teh kumaha unga damang cenah, menita aya kabar, menita aya update, kadang suka ya Eh, merasa ya dosa gitu iya, sampai, iya. Mhm, tapi kan bukan lupa, tapi mereka alhamdulillah mhm. mengerti. Iya, paham ya Aku mau kondisi nanya Bu, bunga. boleh nggak? Baik, apa? Sok boleh. Nanya apa? Eh, Gimana? Kan aku punya trauma gitu ya Bu ya ke karyawan Heeh. Tea. Oh. Jadi tapi aku mah Mm-mm. emang nggak mau Bu, kayak aku mah pengen bekerja sama orang yang tulus, makanya aku Mm-mm. tiap sama karyawan juga semuanya mengalir dengan dengan begitu Mm-mm. adanya, sehingga mereka bisa menunjukkan karakter aslinya Mm-mm. kayak gitu. Mm-mm. Jadi Mm-mm. orang-orang yang bilang, Bunga mah nggak pengen sampaikan ke ada kayak kekekangan antara karyawan dan atasan. Jadi pengennya Mm-mm. kerjaan, yang penting Mm-mm. Bunga tahu diri, eh, Mm-mm. menjalankan kewajiban dan hak Bunga di Iya. perusahaan. Mm-mm. Mm-mm. Terus Iya. yang penting kalian juga ya tahu diri gitu, menjalankan kewajiban dan hak kalian gitu. Nah, Nah, itu udah. Mm-mm. Iya. bagaimana gitu Bu, Iya. Bunga tuh bisa menerima lagi, kan Bunga akhirnya ripuh ya Bu ya, kekurangan pegawai juga, tapi ya kan di sisi Mm-mm. lain Bunga tuh takut gitu, masih takut Mm-mm. karena kemarin itu ada benar-benar hal yang tidak diduga gitu, karena dia sakit Mm-mm. hati. Bunga tuh ingin Bu menerima lagi karyawan, bagaimana cara Bunga gimana ya merubah ketakutan itu teh, biar Bunga teh bisa mau Mm-mm. menerima lagi orang baru menjadi tim Mm-mm. Bunga.
Iya, iya, iya. Mungkin nanti Bunga kalau pas terima lagi tim atau misalnya Ya, orang yang mau bergabung di Bunga itu, memang harus ada istilahnya, memang kita kan suka ada feeling ya, feeling pas ya, lihat ini, wah kayaknya ini orangnya baik atau kayak gimana. Atau bisa diajak komunikasi aja, komunikasi misalnya sebenarnya motivasinya apa gabung di sini, kayak gimana, oh, terus ditanya lebih banyak tentang dia, tentang misalnya kasih cara pandang dia tentang kalau misalnya di situasi seperti itu tuh kayak gimana. Jadi kita ya, bisa melihat sudut pandang dia dan cara dia untuk melihat kondisi dan situasi yang ada, bagaimana dari situ kita bisa menilai orang ini jujur atau enggak. Orang ini hmm, sebenarnya motivasinya seperti apa? Mau membangun bersama dengan kita, mau ke perubahan yang lebih baik atau seperti apa. Jadi nanti bisa kelihatan. Nanti kita ya. ngobrol lagi ya Bunga ya. Nanti saya chat lagi. Bunga, udah Aku jam masih 5, saya masih pengen ngobrol. Iya, saya juga masih ya. ngobrol, Bu. Iya. Nanti kita ngobrol lagi ya. Ada Bapak rektor Makasih harus banyak, nonton. nuhun pisan. Sudah menginspirasi anak-anak muda menjadi anak muda yang sukses, keren, dan yang paling penting tadi, tidak pernah lupa dengan orang tua. Seperti itu, doa dan berkahnya. Iya. Makasih ya Bunga Makasih ya. banyak, Bu. Makasih. Dadah. Assalamualaikum. Salam.